ولا تنابذوا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم والمعنى لا تتمنوا زوال النعمة عن الغير ولا تزيدوا فيها من المنهي رغبة في شرعها فالمؤمن خيرهم ولا يقل بعضهم بعضا ولا يعبد بعضهم أرحامهم ولا يمل بعضكم لمشتري سلعة في زمان الخيار أفصح هذا البيع ونعبد مثله أرخص من ثمنه أو أنقذ منه بثمنه وتعاطوا يا عباد الله ما تسألون به فأن يعقوب أولاد رسول الله كما أنكم عبادة الله فإن المسلم وعن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والحسن يأكل الحسن تأكل النار الحمد حكي أن إبليس أجاب فرعون فقال فرعون من هذا بدر لو لا إله إلا إله ما جهلنا ولكن خلا فرعون أتعرف الأرض من هو شر منك بل هو الحاسد وبالحسد الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والأولياء ثم إلى الجنة والمال والسلام ثم إلى سيدنا حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الشعبة الثالثة والأربعون ترك الغل والحسد. فالغل بكسر الغين غل أي الحقد وهو ثمرة القلب وهو ثمرة الغضب ومحل قوة الغضب القلب ومعناه غليان ندم القلب لطلب الانتقام. ومعنى الحقد أن يلزم قلب استثقاله وبغضه وأن يدوم ذلك ويبقى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن ليس بحقود. Cabang yang ke-43, pembahasan kita tentang tarkul ghil, meninggalkan dengki. Iya, ayo, suaranya nanti disunatin. Meninggalkan jadi meninggalkan sunat, meninggalkan dengki, penyakit hati. Orang kalau nggak dilebur dendamnya itu berketerusan, nanti orang bakal bisa punya penyakit namanya dendam kesumat. Ini bukan perkara sederhana, bukan perkara main-mainan. Ada orang ngaji, tapi dengki sama orang. Bahkan dengkinya lebih banyak. Aduh. Ustaz sama ustaz dengki. Ustaz sama ustaz berantem.
dengki. Waduh, yang satu jamaahnya banyak. Oh, yang satu jamaahnya orang kayanya banyak. Yang satu jamaahnya dikit. Yang satu jamaahnya orang miskin semuanya. Dengki. Dakwah di jalan Allah enggak seperti itu. Dakwah di jalan Allah, siapapun yang berada di hadapannya itu adalah mad'u. Artinya mad'u, orang yang perlu didakwahkan. Siapapun orang yang ada di hadapan kita itu perlu kita dakwahkan. Enggak mencari, enggak perlu untuk mencari, oh siapa yang harus saya dakwahkan. Selagi itu manusia, dakwah. Tariq khairul wara' dakwah ilallah, dawam. Kalau jadi ulama, siapa saja didakwahi, dakwah. Pas kebetulan yang dia dapati orang kafir, dakwah sama orang kafir. Yang dia dapati orang munafik, dakwah sama orang munafik. Dakwah. Gitu. Enggak ada untuk mencari-cari medan dakwah. Ini cari dakwah yang subur nih. Gitu. Subur kalau misalnya dia orang kaya lumayan. Oh iya, enggak. Dakwah di mana aja, dakwah. Di hutan dakwah. Di padang dakwah. Di perkebunan dakwah, di perkotaan dakwah, di mana saja dakwah. Tanpa mengenal siapa yang berada di hadapannya. Mau dia presiden, mau dia pejabat, dakwahin. Mau dia konglomerat, mau dia orang kaya, dia mau orang miskin, dakwahin. Tapi aneka ragam dakwah berbeda. Enggak sebagaimana kita dakwah dengan pejabat, dakwah dengan masyarakat, beda. Enggak sebagaimana kita dakwah dengan kalangan atas, kemudian sama dengan dakwah dengan kalangan bawah, beda. Caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Kita berdakwah di kalangan orang-orang berilmu, ya dengan dalil, dengan banyak dalil. Tapi kalau kita berbicara dengan orang-orang awam, nggak usah kasih dalil. Dikasih dalil banyak nggak paham-paham orang awam. Udah ngaji, udah nggak usah banyak dikasih dalil. Orang awam yang penting habis ngaji ngamalin, itu orang awam. Tapi kalau misalnya orang-orang kelas berilmu, diajarkan dalil kepada mereka banyak gitu. Jadi makanya seorang ulama alimnya nggak tanggung-tanggung, nggak setengah alim, tidak. Alimnya itu tinggi, banyak, luas, lebar, itu dia punya keilmuan. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau di hadapannya tahu-tahu orang berilmu, repot dia. Keilmuannya baru cuma sekadar baru dia dapat, belum dia ungkapkan. Gitu. Tarkul ghilli, meninggalkan dengki. Dengki itu sama orang dengki aja udah. Ada perasaan dendam, ada perasaan benci kepada orang lain. Pokoknya sama orang dengki aja. Kalau misalnya ada orang punya enak aja, didengki. Ada orang punya motor baru, dengki. Ada orang punya mobil baru, dengki. Ada orang punya rumah baru, dengki. Ada orang punya duit banyak, dengki. Kenapa sih harus pakai dengki? Kalau kita mau, minta aja sama Allah. Ya, kita mau jadi orang kaya, minta sama Allah, usaha. Kenapa harus dengki sama orang kaya? Kita mau dapat jabatan di dunia ini, minta sama Allah, usaha. Kenapa sama orang pejabat kemudian kita dengki? Ya. Tarkul ghil wal hasad. Kalau ghil itu dia nanti ada perbedaan di sini, kita akan bahas. Fal ghillu bi kasril ghain, al ghil dengan kasrah ghainnya itu ghi. Al hikdu wa huwa samaratul ghadab. Dengki dan itu buahnya marah. Kalau orang marah-marah melulu, ini jadi dengki dia. Makanya jangan marah-marah. Ngaji marah-marah, enggak ngaji marah-marah. Gitu. Ya kan? Salat tarawih
Jam 7:30 dia marah-marah. Kenapa sih sholat tarawih pada waktunya sih? Ntar dulu kan dong. Kan orang lagi capek habis makan, habis berbuka. Masih kenyang. Ada orang tarawih jam 9 lewat, setengah 10, kelamaan nih. Enggak ada yang benar nih. Imam bukan. Ya, dia ulama bukan. Punya masjid bukan, punya musola bukan. Penentu kebijakan bukan. Bikin karpet bukan, ngebersihin masjid, musola juga bukan. Mulutnya ember. Mulutnya ember. Gak ada benarnya tuh dia. Saya sih sebenarnya mau sholat tarawih, tapi itu kemalaman. Ini ember. Ember. Sholat zuhur aja pada tepat waktunya enggak sholat di tempat tersebut. Asar, maghrib, isya, subuh itu yang sholat. Jadi itu hati-hati orang yang punya banyak marah-marah. Segala sesuatu perilaku orang dianggap semuanya salah. Ini wajib kita tinggalkan punya penyakit kayak gitu. Saya sebenarnya tuh saya mau sholat tarawih di situ tuh, tapi kemalaman, hatinya rusak tuh udah dia. Giliran ada orang sholat tarawih jam 7:30 dia nggak sholat, ngapain? Kecepetan, insya Allah. Ada imam yang lama dia bilang kelamaan, ada imam yang cepat kecepetan. Emang serba salah manusia. Ya, manusia serba menyalahkan orang. Selagi dia masih menyalahkan orang, itu namanya dengki. Apa namanya? Dengki. Wa mahallu quwwatil ghadab al-qalbu. Padahal tempat kekuatan marah kan di dalam hati. Jadi kalau misalnya ada orang marah-marah berarti hatinya rusak. Marah-marah mulu. Dikasih Indomie salah. Dikasih bubur salah. Dikasih nasi kebuli salah. Giliran dikasih nasi kebuli, ini kambing mulu. Nanti darah tinggi. Dikasih Indomie, la ilaha illallah. Masa saya dikasih Indomie ke orang miskin, la ilaha illallah. Gak ada rasa berterima kasihnya kita kepada Allah. Gak pernah bersyukur kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Panas dia marah. Hujan mulu dia marah. Waduh ini panas. Panas banget nih, saya nggak bisa ngaji. Jalan hujan mulu, hujan mulu nggak bisa ngaji. Waktunya ngaji, mau panas kek, mau hujan kek. Gitu. Mau panas, mau hujan, waktunya sholat. Waktunya ngaji nggak ada alasan. Jadi orang yang gampang banget ngambil alasan, itu cikal bakal marahnya banyak. Yang kayak begini nih, jangan dijadikan suami buat perempuan-perempuan yang belum nikah. Ya, buat perempuan-perempuan yang belum nikah, kalau model kayak begini laki jangan mau. Atau kalau misalnya buat kaum laki-laki yang belum nikah, andaikan ada perempuan model kayak gini jangan kawinin. Repot udah, serba salah, susah udah. Diajak kaya susah, diajak miskin susah. Lah hidup di alam dunia kalau enggak dia kaya atau miskin. Gitu. Wa ma'nahu ghalayanu damil qalbi li talabil intigam. Mendidihnya darah yang ada dalam hati untuk cari-cari masalah. Nyari-nyari aja tuh masalah. Orang lagi nggak ngapa-ngapa dia cari-cari masalah. Ya ada masalah manusia. Ya jangan cari-cari masalah. Yang ada cari kebaikan. Suami dan istri cari kebaikan. Kalau cari masalah ya kapanpun ketemu masalahnya, cerai aja udah. Dia ketemu lagi sama perempuan lain lagi, ada lagi masalah, cerai aja lagi. Karena perempuan nggak seperti Sayyidatuna Khadijah. Perempuan-perempuan kita nggak seperti Sayyidatuna Khadijah, nggak sempurna. Ente aja nggak seperti Nabi Muhammad. Mau cari perempuan yang solehah, ya mau cari perempuan yang solehah, ente nggak soleh. Kaca diri. Ibarat monyet berkaca. Kan ada tuh topeng monyet. Ya, monyet berkaca terus dia joget pakai kaca itu. Ente bagaikan topeng monyet. Cari istri yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Mau cari dimanapun nggak ada perempuan sempurna.
kecuali Sayyidatuna Khadijah, istri para nabi dan rasul yang sempurna. Sayyidatuna Fatimah bintu Rasul Muhammad. Sama juga perempuan-perempuan mau nyari laki yang sempurna nggak ada kecuali Nabi Muhammad. Mau dicari manapun di ujung dunia, mau awal di akhir dunia nggak ada suami yang sempurna. Suami yang sempurna tidak ada, istri yang sempurna tidak ada. Yang ada adalah mencari kemaslahatan keduanya. Kalau cari-cari kesalahan, pasti dia bakal menjumpai kesalahan. Cerai udah. Ketemu lagi yang kedua, cerai lagi. Ketemu lagi yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, cerai lagi. Karena yang dilihat itu adalah kesalahan orang. Allah aja maha pengampun. Iya, Allah maha pengampun. Orang punya banyak dosa, dia taubat, diterima taubat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembahasan kita, ada orang maksiat yang banyak sekali. Gimana dong kalau misalnya orang udah makan riba, gimana nih, perut udah kebanyakan riba. Tetap kalau dia taubat, Allah ampuni. Kalau dia taubat dengan jalan-jalan taubat yang sudah diajarkan ulama, Allah maha pengampun. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa bagaikan sudah dia tidak punya dosa. Kalau taubat yang benar, makanya taubatan nasuha. Wa ma'nal higid, artinya higid, an yalzima qalbu istithqalahu. Hatinya selalu merasa berat sama orang. Ada orang punya Vespa, hatinya berat. Ada orang punya motor baru, lebih berat lagi. Ada orang punya istri baru, lebih berat lagi. Ada orang punya mobil baru, lebih berat. Ya Allah, mati dia. Mati dia. Yang lihat orang semuanya serba Masya Allah, emasnya makin banyak tuh dia. Sawah ladangnya makin banyak tuh dia, kebunnya makin banyak tuh dia, kontrakannya makin. Emang kenapa? Emang ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penyakit hati. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, hatinya yang berat. Emang kenapa emang? Zaman dulu ibaratnya ada orang punya televisi berwarna, hatinya berat. Ada orang mulai punya televisi lebih besar lagi, berat hatinya, astagfirullah. Beda orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang ngaji enggak ada, udah enggak gimana-gimana. Orang mau kaya, alhamdulillah. Temennya kaya, alhamdulillah. Emang pemberian yang datang dari Allah. Ada orang temennya jadi pejabat, ada orang temennya jadi pembesar, alhamdulillah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdahu, dan hatinya selalu benci. Astagfirullah. Jadi saya bilang, ada masalah dia benci, enggak ada masalah dia benci. Sama siapa aja tuh hatinya benci aja udah benci. Astagfirullah. Orang yang benci mulut dilihat dari mukanya. Mukanya rebek. Walaupun dia sholat, tapi rebek aja udah kelihatan rebek. Rebek itu tengil, enggak enak kelihatan mukanya. Kusut. Gitu. Orang yang ahli wudu enggak pernah kusut. Orang yang ahli sholat enggak pernah kusut. Wan yadu madzalika wa yabqa, dan selalu dan berkekalan dendam dia. Dia punya dendam kesumat. Dia marah. Besok lagi dia marah lagi. Kalau ketemu orang tuh dia marah. Ketemu lagi dia marah. Aduh. Buat apa ngaji? Enggak ada manfaatnya ngaji. Kalau masih punya dendam sama orang. Ini dulu tuh waktu masih kecil dia jorogin saya tuh ke sungai. Dendam dia. Gitu. Sampai bahkan sama anak-anaknya dendam. Padahal anaknya nggak tahu permasalahan. Anak-anaknya tuh, anak orang lain diceburin lagi ke sungai. Diceburin lagi ke kali. Dendam dia. Nggak bakal masuk surga orang yang punya dendam. Orang yang punya dendam nggak bakal masuk surga. Hati-hati, orang yang dendam nggak bakal masuk surga. Dia meninggal dunia tapi masih punya rasa benci sama orang, bukul sama orang, nggak masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laysa bihaqudin. Orang beriman itu bukan dengki. Kalau orang beriman tapi dengki, bukan beriman dong. Gitu. Masa orang beriman dengki? Ada orang beli-belian dia dengki.
Ada orang punya nikmat, dia dengki. Berarti dia protes sama Allah. Dia demo sama Allah. Tadi saya katakan kalau dia mau, minta sama Allah. Kenapa Allah didemo? Allah bukan tempat untuk didemo. Kalau kita mau, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Zikiran, wiridan, kerja paksa untuk kita mendapatkan hasil. Tapi dengan diringi dakwah, diringi doa. Summa haddul hasadi, kemudian batasan dengki. Ini batasan ini kita harus pahamin, kita udah punya dengki atau enggak. Karatun nikmati, benci kepada nikmat. Ada orang punya nikmat kita benci. Misalnya teman-teman kita, satu duduk, satu kerjaan, yang satu kaya, kita enggak kaya, benci. Astagfirullah. Yang satu jadi pejabat, kita enggak jadi pejabat. Atau yang satu itu jadi pembesar, kita enggak jadi pembesar. Kemudian kita marah. Itu tuh, dengki itu dia. Uhibbu zawaliha, dan cinta kalau nikmat yang Allah berikan kepada orang lain biar hilang. Pinter banget sih tuh dia. Biar jadi bodoh tuh dia. Astagfirullah. Cantik banget sih tuh dia, cantik banget. Biar dia jelek gitu. Waduh. Biar tuh dia jelek, biar mukanya bopengan. Waduh, namanya dengki. Biarin aja orang mau cantik-cantik, emang pemberian yang datang dari Allah. Memang cantik, oh cantik. Memang cantik, oh cantik. Perempuan tercantik di dunia, misal. Perempuan tercantik di dunia. Pandangan pertama. Masya Allah, Masya Allah. Pandangan pertama, Allahu Akbar. Biarin aja emang nikmat yang datang dari Allah. Gitu. Kenapa pakai harus dengki? Ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, ada orang kaya, ada jadi pejabat, ada orang jadi ulama. Temen main, kok dia jadi ulama tuh? Padahal tuh dia masih kecilnya tuh blow on, astagfirullah. Masih kecilnya blow on, main jadi ulama. Belajar di mana? Saya didengki, astagfirullah. Allah yang ngasih ilmu. Iya kan? Allah yang maha ngasih ilmu. Ngajinya bareng dia jadi ulama. Astagfirullah. Mulutnya sampai gitu, siapa tuh dia? Gitu. Enggak boleh. Allah maha memberi, siapa dia yang Allah kasih, Allah kasih. Tu'til mulka man tasha wa tu'azzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah kasih. Kalau Allah larang. Emang udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini dunia punya Allah Subhanahu wa taala. Karena hatun ni'mati wa hubbu zawaliha 'anil mun'imi 'alaihi, 'anil mun'am 'alaihi. Benci hilangnya tuh nikmat dari orang yang sudah diberikan nikmat. Benci itu. Kalau ada orang dapat nikmat ilmu atau dapat nikmat harta atau ada nikmat kekuatan, dia benci. Wa huwa min nataijil higdi wal higdu min nataijil ghadab. Orang yang dengki model seperti itu karena dia punya rasa marah. Dendam. Yang dendam itu dia punya rasa marah. Makanya jangan punya rasa marah. Sedikit pun jangan punya rasa marah sama orang. Bagaimana nih? Kita jangan punya rasa marah. Walaupun tuh kita dibohongin. Dibohongin mulu, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Tetap jangan benci, udah jangan benci. Iya. Kita kenapa nggak pernah bisa mimpi Rasulullah? Nggak pernah mimpi para aulia, karena hati kita masih punya benci. Pokoknya sampai hari kiamat, gue gedek sama lo misalnya. Gue benci sama lo. Sampai hari kiamat. Lagi ngapa sampai hari kiamat? Kiamat lagi nggak ngapa-ngapa. Itu masih benci sama orang. Jangan. Sebaik-baik orang memaafkan kesalahan orang lain. Maafin kesalahan orang lain. Gitu. Ya, jangan dibawa. Pokoknya sampai mati ini gue benci banget sama dia. Gue ingat banget kesalahan dia. Misal bahasa Betawi.
Pokoknya sampai mati tuh gue inget tuh dia. Sampai kapanpun gitu. Lah anak gue digetok dalam bahasa Betawi. Lah anak gue digetok nggak salah-salah. Gue pokoknya inget sama dia sampai dia mati. Aduh, nggak boleh. Nggak boleh diingat-ingat kesalahan orang. Yang kita ingat adalah kesalahan diri sendiri. Ya jamaah, yang kita ingat kesalahan diri, jangan kesalahan orang. Gitu. Yang kita ingat-ingat kesalahan kita. Justru kebaikan kita jangan pernah kita ingat. Fal hasadu far'ul far'i wal ghadabu aslul asl. Dengki itu cabang, marahnya itu asal. Orang kalau udah marah-marah melulu nanti bakal mempunyai penyakit yang namanya dengki. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Karena orang dengki itu punya banyak keburukan. Qala Al-Hasan, Al-Imam Al-Hasan, beliau berkata, "Wa huwa awwalu dzambin kana fi sama'i." Dosa yang pertama kali di atas langit ini dengki. Dengki. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Dulu pernah malaikat dengki. Apakah mereka hasud kepada manusia apa yang telah Allah berikan kepada mereka keistimewaannya? Dulu, ya Allah, engkau ngasih manusia hebat. Pernah protes kepada Allah. Akhirnya Allah nasihati kepada malaikat. Ketika Allah nasihatin kepada malaikat, udah, mereka para malaikat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seperti itu tuh. Ya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, malaikat ikut. Tapi giliran iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis enggan dan merasa sombong, enggak mau sujud, artinya memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Awal tuh. Awal maksiat. Awalnya maksiat, dengki. Gitu. Dengki. Dengkinya iblis kepada siapa? Kepada manusia. Maksud saya tadi bukan malaikat. Benci atau dengkinya iblis kepada manusia, bukan malaikat tadi. Mohon maaf. Bukan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, tidak pernah ada kurangnya. Dari awal penciptaan malaikat sampai akhir, malaikat selalu samaan wa ta'atan, dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi itu salah ngomong, keceplosan. Maksud saya bukan malaikat, maksud saya iblis. Jadi iblis tuh dulu masuk dalam golongan jumlah pembesar malaikat, untuk mereka iblis gitu. Tapi karena memang dengki kepada Nabi Allah Adam, akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala iblis. Sementara malaikat enggak ada benci-bencinya kepada Nabi Allah Adam. Allah perintahkan sujud, usjudu li Adam fasajadal malaikatu kulluhum. Mereka para malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Rasulullah bersabda, jangan kalian saling dengki. Ini dengki sama ini dengki sama ini, atau kebalikan, saling dengki. Wala tanajatu. Dan jangan saling tanajas. Tanajas itu mengolok-olok, saling ngolok-ngolok kesalahan orang. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah-marahan. Marah-marahan, ini marah. Saudara bisa 1 tahun enggak lebaran karena punya rasa marah. Gara-gara anaknya berantem, orang tuanya marah. Tak boleh. Ada bahkan sampai perang kampung. Ya, perang kampung, rame misalnya di Cedodol. Rame di Seskual misalnya. Ada apa? Kok pakai perang-perang segala? Kaum muslimin enggak ada untuk saling marah-marahan. Apalagi di bulan suci Ramadan, dosanya berlipat ganda.
Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Artinya saling menghina. Ah, apaan tuh dia? Dia juga apaan tuh dia? Saling menghina. Wala yabi ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Jangan salah seorang di antara kalian memberi barang yang sudah dibeli. Itu barang sudah dibeli. Dibeli sama orang, dia bilang boleh dengan harga yang tinggi. Boleh dah kamu berani berapa? Saya 100, padahal temennya udah beli 50. Ini dosa besar. Gara-gara datang harga yang lebih besar, kemudian dibatalkan. Gitu. Dosa besar. Semua hasil yang dihasilkan itu haram. Karena ngebohongin orang. Ibarat orang udah dilamar, ini perempuan udah dilamar, orang datang ngelamar lagi. Udah gitu, orang tua dari perempuan malah nerima mana yang lebih kaya, mana yang duitnya lebih tinggi. Nauzubillah min dzalik. Perempuan kalau udah dilamar ya jangan dilamar dong. Sebagaimana tuh barang kalau udah dijual jangan jual, walaupun tuh harganya lebih tinggi daripada harga awal. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba Allah sebagai bersaudara. Al-muslim akul muslim. Saudara itu, seorang muslim itu saudaranya muslim. Wal ma'na la tatamannau zawala ni'mati 'anil ghairi. Jangan sekali, ini artinya jangan sekali mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, enggak boleh. Misalnya ada orang sama-sama ngaji, sama-sama pesantren, yang satu jadi ulama besar, terkenal, dia enggak. Apaan tuh dia? Padahal tuh dia waktu di pesantren makannya apa sih? Ngiri itu dia. Apaan tuh dia? Apaan? Paling dia bisa apa? Ngiri dia. Nauzubillah min dzalik. Enggak berkah ilmu kalau masih nyeri. Wala tazidu fi tsamanil mabi'i. Jangan tambah harga jual beli. Harga jual beli misalnya 1 harganya 8. Ada orang ninggin barang harganya, ditinggiin dengan tujuan nanti bakal dapat dapat barang bagus, itu merusak pasaran. Atau mungkin barang yang biasa 8.000 dia jual 5.000, merusak pasaran agar orang-orang membeli di tempatnya. Hati-hati. La tazidu fi tsamanil mabi'i la li raghbatin fi syira'ihi. Jangan kalian tambah harga barang la li raghbatin fi syira'ihi, agar orang enggak mau beli. Astagfirullah. Bal taghru ghairukum, bahkan tujuannya untuk menipu orang lain. Wala yabghadu ba'dukum ba'dha, tidak boleh seorang di antara kalian saling benci. Wala yu'ridu ba'dukum 'an ba'din, dan tidak boleh sebagian kalian itu saling merusak karahatan karena dibenci. Gara-gara dia dibenci, toko orang dirusak. Gara-gara dia benci, rumah orang dirusak. Gara-gara dia benci, kepunyaan orang semuanya dirusak. Wala yagil ba'dukum li mujtari sil'atan fi zamanil khiyar. Tidak boleh seorang di antara kalian ketika ada orang sudah menjual, lagi masih jual beli, kemudian disela. Ada orang lagi jual beli, ini penjual ini pembeli, orang datang, nggak boleh, orang lagi jual beli kok. Walaupun tuh orang yang datang itu mau beli dengan harga yang hebat sekalipun, ntar dulu ini lagi jual beli, belum selesai. Afsakhu hadzal bai', ini fasakh, jual belinya ini rusak kalau begini jadi. Afsakh hadzal bai', aku rusak gara-gara ada orang mau beli yang lebih mahal. Misal ada pembeli membeli harga 5, tahu-tahu ada orang mau beli harga 8, kita putuskan saya nggak jadi jual kepada engkau, saya jadi jual kepada yang lain, dan tujuannya untungnya lebih banyak. Itu dosa, merusak karena dia benci. Nauzubillah min dzalik. Wa ana abi'uka mithlahu bi arkhas min thamanihi aw ajudu minhu bi thamanihi. Atau akan aku rusak nih jual beli, aku jual kepada engkau harganya lebih murah. Nih beli di tempat saya lebih murah daripada tempat itu. Allahu Akbar.
Dan betul dimurahin dengan tujuan orang-orang beli di dia. Dan orang nggak mau beli di temennya dengan harga mahal. Kita kalau mau jualan, nggak usah pakai seperti itu. Mau harganya lebih mahal ke harganya lebih murah, menurut harga yang sudah ditetapkan. Harga misalnya 8.000 ya 8.000. Jangan gara-gara orang biar beli sama dia diturunin 5.000. Kira-kira orang udah beli kepada dia semuanya, akhirnya dinaikin lagi menjadi 8.000. Banyak kejadian kayak gitu tuh. Ya. Banyak kejadian kayak gitu. Di satu toko ininya lebih murah. Tahu-tahu dilihat yang lain lebih mahal. Mengiklankan yang lebih murahnya saja. Tahu-tahu orang beli yang lain, tahu-tahu lebih mahal. Tipuan tuh, hati-hati. Paham nggak jemaah? Ini misalnya ini adalah itu. Ketika ini di sini dia bilang ini lebih murah. Otomatis kan orang ke sini. Tahu-tahu ketika ada orang membeli ke sini, harga yang lain lebih mahal daripada yang ini. Astagfirullah. Tipu namanya. Nggak berkah jualan kayak gitu. Ya. Yang dia tampilkan yang murah-murah aja. Ini harga diskon, Ramadan, mau lebaran diskon. Padahal yang lain lebih mahal harganya daripada warung yang lain. Banyak gak kayak gitu? Banyak, nggak berkah. Karena jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan agar orang beli di tempat dia, tidak beli di tempat orang lain. Jadi kalau kita misalnya udah mau masuk dalam dunia jual beli, ya jangan tipu-tipu. Kalau kita mau masuk dunia jual beli, jangan tipu-tipu. Seadanya udah. Wa ta'atu ya ibadallah, saling memberilah. Ayo kita saling memberi. Jangan pelit banget kita sama orang. Ya, jangan kasar banget sama orang, kasih. Gitu, kasih. Ma tafsiruna bihi ka'annakum auladu rajulin wahid. Seakan kalian satu anak dari orang tua yang satu. Ini kita ini semuanya seakan teman atau satu saudara dari satu bapak. Kalau kita merasa bahwa kita itu adalah saudara kita, persatuan kita kuat. Kama annakum ibadu rabbin wahid. Sebagaimana kalian kan hamba dari Tuhan yang satu. Kita semuanya hambanya Allah. Kita semuanya saudara sesama muslim. Fainal muslim akhul muslim fid din. Karena seorang muslim adalah saudaranya muslim secara beragama. Jadi jangan dong kalau kita sesama saudara jangan nipu orang. Masa kita saudara nipu? Masa kita sesama saudara benci? Itu hakikatnya tuh. Masa kita kepada sesama saudara dengki? Wa anil Hasan bin Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah. Dari baginda Rasul bersabda, "Qala al-ghillu wal hasad ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hatab." Dengki dan marah itu bakal memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba kita lihat api memakan kayu bakar dengan cepatnya tuh. Api memakan kayu bakar dengan cepatnya. Habis tuh kayu bakar. Demikian kalau orang dengki, ada punya marah sama orang, sebanyak apapun kebaikan yang dia miliki, hancur semuanya. Gitu. Makanya tidak ada pernah benar orang yang punya penyakit dengki. Enggak pernah benar orang yang mempunyai penyakit marah. Hukiana iblis ata baba fir'auna faqara 'alaihi al-bab faqala fir'aun man hadha faqala law kuntu ilahan ma jahilta. Falamma dakhala qala li fir'auna ta'rif fil ardi man huwa syarrun minka qala man hu qala al-hasid wa bil hasad wa qad fi hadhihi al-mihnah. Iblis pernah datang ke rumah Fir'aun, temannya udah. Iblis datang ke pintu Fir'aun. Faqara 'alil bab, iblis ngetok pintu. Fir'aun, adakah di dalam Fir'aun? Gitu. Faqala Fir'aun, kemudian Fir'aun jawab dari rumahnya, mana ada, siapa? Faqala jawab, saya nih iblis, saya iblis. Lau kuntu ilahan ma jahilta, andaikan aku Tuhan, kau enggak bakal bodoh.
Gitu. Falamma dakhal tatkala tu akhirnya iblis masuk ke rumah Firaun. Iblis galali Firaun, akhirnya tuh iblis ngomong sama Firaun. Ata'arif fil ardi man huwa syarrun minka? Kata iblis bilang, tahu gak orang di muka bumi yang lebih jahat daripada engkau? Ngomong sama Firaun lagi kayak gitu. Gala manu, kata Firaun, siapa? Padahal Firaun tahu bahwa dirinya orang paling jahat. Ini Firaun udah tahu bahwa dirinya orang paling jahat. Jadi buktinya dia jawab ketika ditanya Imam Iblis. Gala akhirnya Iblis menjawab, Al-Hasid. Orang yang paling jahat dari Firaun orang dengki. Dengki karena mempunyai dendam sama orang, dendam, hawanya dendam. Dia kaya, habis itu dia jatuh, udah jatuh. Disumpahin tuh orang. Dia alim, belaga doang tuh alim. Gitu, bukan alim yang sesungguhnya. Gak punya ilmu dia. Astagfirullah. Sampai begitu. Sampai begitu. Bisa jadi bahkan bukan musuh kita, malah teman kita yang seperti itu. Berapa banyak pesantren bisa hancur gara-gara seorang munafik nih, pendengki. Bisa jadi majelis alim bisa hancur gara-gara pendengki. Gitu. Sama gurunya sendiri dengki. Waduh, guru amplopnya banyak banget, la ilaha illallah. Sama guru dengki. Itu guru amplopnya banyak banget. Dia nggak tahu kerjanya guru pagi, siang, sore, malam. Bahkan doain dia lagi, dia nggak tahu dia doain. Mesti dengki sama gurunya. Enak banget punya guru, ditunggu-tunggu. Nanti kalau mau jadi guru nggak ada masalah. Nggak usah pakai bagaimana ngomong dengki. Dengki sama orang aja dosa besar, bagaimana dengki sama guru. Wabil hasad waqa'at fi hadhil mihna, dengan gara-gara dengki akan terjadi musibah. Orang kalau masih ada hatinya dengki itu udah nggak ada benarnya. Makanya kalau ada orang punya rasa dengki, jangan dijadikan dia sebagai wakil kita. Jangan dia jadikan sebagai pimpinan. Jangan kita serahkan sesuatu apapun namanya, guru kah, manajer kah, kalau dia punya penyakit dengki namanya, nggak ada pernah benar nanti akhirnya. Man'u dhammil muslimina, mencegah dari dhammil muslimina, menjelek-jelekan sesama muslim. Sesama muslim bersaudara, nggak boleh dijelekin muslim. Kalau Rasulullah SAW, apalagi sampai perang, kita lihat di berbagai macam daerah, muslim satu dengan muslim yang lain perang. Apa-apaan ini perang? Muslim dengan muslim, satu negara muslim dengan satu negara muslim yang lain perang. Apa-apaan? Sesama muslim ke perang. Akhirnya al-qatil wal maqtul finnar, dalam sabda Rasulullah. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Kau muslim pada perang, pada berantem, satu kampung dengan kampung yang lain, padahal sesama muslim. Satu wilayah dengan muslim yang lain, dengan apaan, nggak ada manfaatnya memerangi sesama muslim. Yang seharusnya sesama muslim yang andaikan kurang dibantu, yang andaikan lebih kuat membantu yang lemah. Bersaudara kan bersaudara. Bagaimana sih? Jemaah dengar, ini bersaudara gak? Ini nih yang pakai baju ini, pakai peci putih. Bersaudara gak dengan yang pakai peci ini putih? Ente bersaudara gak sama itu? Hah? Sama yang itu, yang kasih contoh. Hah? Bersaudara. Kenapa bersaudara? Sama-sama tidur. La ilaha illallah. Ngaji sama-sama tidur kemudian bersaudara. Yang benar jawabannya la ilaha illallah. Sama-sama saudara, kenapa sama-sama tidur? La ilaha illallah. Gitu. Kan dua kalimat syahadat, ngapa jadi sama-sama tidur jawabannya? La ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama-sama mengucap dua kalimat syahadat, bukan karena sama-sama tidur. Bener aja. Allahu Akbar. Rasul bersabda,
Ya segar girang sama-sama tidur segar. Bihasabi mri'in minacari an nahjir akhal muslim. Cukuplah keburukan seseorang menghina saudaranya sesama muslim. Cukup dia untuk masuk neraka. Dia masuk neraka cukup dalilnya karena dia benci sama sesama muslim. Benci. Kalau benci sama sesama muslim nggak masuk surga. Bagaimana kalau benci sama ulama? Benci sama tuan guru, benci sama para ulama, ustaz, kiai, habaib. Lagi ngapa pakai benci sama mereka? Lagi ngapa benci-benci sama ulama? Yang harusnya ulama dicinta, ulama diagungkan. Kenapa benci sama ulama? Nggak ada dalil sedikit pun benci sama ulama. Yang ada tuh ulama di atas kepala kita. Ulama kaum sholihin ada di atas kita. Nggak ada waktunya untuk membenci kepada mereka. Membenci mereka berarti benci Rasulullah Muhammad. Orang yang benci Rasulullah nggak bakal masuk surga, walaupun dia amal ibadahnya banyak. Kullu muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Orang muslim dengan muslim yang lain darahnya haram, artinya nggak boleh diperangi sesama muslim. Hartanya nggak boleh diambil, kehormatannya nggak boleh dirusak. Wal ma'na artinya yakfir insan minal gaba'ih an yastahgira bi akhihil muslim li fagrin aw ghairi. Cukup dosa seseorang bisa masuk neraka lantaran dia menghina saudaranya muslim, misalnya yang dia merasa menghina saudaranya muslim lantaran dia miskin. Dia miskin. Enggak usah ikut kelompok kita. Dia miskin, enggak usah naik mobil kita. Dia miskin, enggak boleh bareng-bareng makan sama kita. Astagfirullah. Gak ada seperti itu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah muslim tidak muslim sama. Maksudnya orang miskin dengan orang tidak miskin sama. Bahkan Rasulullah miskin. Ana miskin. Aku adalah orang miskin. Siapa yang bersabda? Rasul bersabda. Ana miskin, jalis miskin. Ana miskin, jalis masakin. Aku orang miskin, duduk dengan orang-orang miskin. Gitu. Falaik ta'zimuhu ikramuhu, karena layaknya kita menghormati dan bahkan mengagungkan muslim walaupun dia miskin. Fajami'u ma yu'dzil muslim haram. Semua yang kira-kira bisa nyakitin orang muslim namanya haram. Misalnya dengan ucapan menyinggung, sengaja nyinggung orang. Sengaja ngajak nyinggung orang. Jelekin orang, marah-marahin orang. Beda guru marahin murid. Beda orang tua memarahin anaknya, beda suami memarahin istrinya. Itu ada manfaatnya. Istrinya misalnya nggak nutup aurat, diomelin sama suaminya, tutup aurat, itu diomelin, wajib. Atau guru, apalagi guru membersihkan tuh kotoran-kotoran yang ada di dalam muridnya. Ente nih. Wajib dinasihatin. Justru yang guru al-murabbi nasihatin. Walaupun secara kias. Itu murid tahu lagi dinasihatin. Kalau nggak tahu namanya blow on. Murid blow on adalah murid nggak tahu kalau lagi dinasihatin sama gurunya. Itu namanya murid blow on. Dalam bahasa Banjar apa blow on? Bodoh. Itu bodoh. Murid yang bodoh kalau dinasihatin sama guru dia pangak pelongok. Guru ngomong apa ya? Ngomong apa? Nasihatin ente. Wah, astagfirullahaladzim. Iragatu dami, mencabik darahnya, artinya merusak kehormatan sesama muslim dengan berdarah-darah, dengan berantem, apalagi pokoknya udah mau main pedang aja. Lagi ngapa? Sama muslim pakai menang pedang, pakai golok, marah-marah dia. Pokoknya nih, ngapain pakai golok? Ngapain pakai golok? Ngapain juga pakai pedang? Ngapain pakai pistol? Sesama muslim. Jaga, nggak boleh marah-marah, nggak boleh perang. Nggak boleh perang sesama muslim. Apapun yang terjadi. Wa akhdhu mali, tidak boleh mengambil harta muslim, nggak boleh. Tadi itu pulpen udah dikasih, pulpen. Udah kasih tahu.
Pulpen udah dikasih belum? Zakat udah dikasih belum? Zakat apa? Zakat. Udah, Zakat. Zakat apa? Pulpen tadi, ngapa jadi zakat? Zakat, pulpen. Wazamihi, atau ngomelin orang fi hadrati au ghaibati, depan dianya atau depan orang lain. Enggak boleh jelekin sesama muslim. Apaan tuh dia? Enggak boleh. Kan dia saudara kita. Ya, enggak layak saudara dengan saudara jelek-jelekin, enggak layak. Wa fil hadits al-muslim aqul muslim la yuslimu wa la yakhdhuluhu. Yang dalam hadis Rasulullah, seorang muslim adalah saudara muslim. Tidak boleh saling merusak. Tidak boleh menghina. Wala yahgiru, dan tidak boleh menghina sama. Khadal dan yahgir sama, menghina, menjelek-jelekan. Fil hadis, dalam hadis Rasulullah, man mata ta'iban minal ghibati fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Andai kan ada orang mati baru taubat dari ghibah. Untung dia matinya enggak ghibah udah. Tapi baru taubat dari ghibah. Ghibah itu ngomongin orang. Si jelek datang si jelek. Si hitam pendatang si hitam, jelekin orang. Itu jelekin orang. Walaupun tuh dia baru taubat kemudian mati, dia masuk surga belakangan. Orang yang akhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang mati baru sadar dari ghibah. Makanya dari sekarang kita, sebelum kita mati kita lama, dari mulai sekarang taubat dari ghibah, dari ngomongin orang. Ngomongin orang, ngomongin jilbab orang, ngomongin anak orang, ngomongin suami orang, ngomongin istri orang, itu sama ghibah namanya. Ya. Sama ngomongin apapun, rumah orang jelek, kita bilang jelek banget tuh rumahnya. Sama gitu. Enggak boleh kita jelekin kepemilikan orang muslim. Wa man mata misra wa man mata musirran 'alaiha. Orang yang mati tapi dia ngomongin orang mulu, jelekin orang mulu. Demennya tuh jelekin orang. Ini perempuan, gampang banget jelekin orang. Betul. Satu waktu saya berada di satu tempat, saya mencoba aja. Di satu tempat dalam kesendirian, tahu-tahu perempuan duduk di depan saya atau di belakang saya. Betul, ngomongin orang mulu. Sambil minum es krim, sambil jelekin orang mulu. Astagfirullah. Saya dalam kesendirian lagi, tahu-tahu ada laki-laki datang di depan saya, di belakang saya. Ngomongnya perempuan mulu. Yang gadis, yang janda, itu tuh. Jadi itu udah buah hasil dari apa yang saya dapeti. Kalau laki-laki ngomong itu udah ngomong perempuan. Mau gadis, mau janda model apa dia tahu. Yang janda yang poninya, apa namanya poni, janda berponi dia tahu. Bagaikan kuda berponi. Gitu, bagaikan kuda berponi, kudanya kuda putih, masya Allah. Mana janda, astagfirullah. Dia tahu persis. Janda yang bagaimana dia tahu. Itu laki-laki itu ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau perempuan ngomongnya selalu jelekin orang mulu. Ini artinya ini riset yang sudah saya jalani. Survei tanpa sadar. Saya lagi baca santai. Itu saya sadarin. Misalnya kalau lagi saya di kampus ya, sama. Perempuan begitu juga, perempuan kampus. Allahu Akbar, jelekin orang mulu. Yang laki, walaupun tuh dia laki kampus juga sama. Yang ada yang diomongin adalah kalau nggak gadis atau janda. Ngomong kawin mulu. Kawin lagi. Makanya nggak boleh nih anak anggota majelis, orang yang majelis ngomongnya kawin mulu. Nanti kapan kawin lagi? Enggak pantas ngomong. Lagi ngaji kamu ngomong kayak gitu. Nanti kapan kawin lagi? Kayak nggak bicara tentang ilmu. Ilmu masih banyak kamu bicara yang seperti itu. Gitu.
Wa man mata musirran 'alaiha fa huwa awwalu man yadkhulun nar wa huwa yabki. Barang siapa yang mati dalam keadaan ghibah, ngomongin orang, habis ngomongin orang dia mati. Baru tuh malam ngomongin orang, subuh dia mati. Astagfirullah. Makanya hati-hati betul. Atau dia habis di majelis orang jelekin orang, malamnya dia mati atau paginya dia mati. Wa man yadkhulun nar, awwalu man yadkhulun nar, dia adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Wa yabki, dia nangis. Baru dia nangis. Jelekin orang enggak pernah ada nangisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man hama arud akhil muslim fid dunya ba'athallahu ta'ala lahu malakan yahmihi yaumal qiyamah minan nar. Barang siapa yang menjaga kehormatan saudaranya muslim di dunia, dia jaga. Jangan sampai orang mau jelekin dia jaga. Jangan. Kamu jangan jelekin saudara sesama muslim, enggak boleh. Ayo nasihatin orang, kamu enggak boleh jelekin dia, Jadi dia menjaga wibawa saudaranya muslim di dunia. Jangan malah ada orang jelekin saudaranya, dia ngikut nimbrung samanya. Ba'atsallahu ta'ala lahu malakan, orang yang selalu menjaga-jaga saudaranya dari kejelekan orang lain, dia bakal diutus oleh Allah malaikat yang bakal menjaga dia kelak nanti di hari kiamat dari sentuhan api neraka. Amin. Dijaga tuh. Kalau misalnya ada orang lagi menjelekin sesama muslim, jangan, stop dong. Jangan jelekin dia. Karena biasa tuh kalau kita berkawan dengan orang yang sering ngomongin orang, nanti kita bakal diomongin. Terakhir kita yang bakal diomongin. Mungkin dia lagi suka sama kita. Kalau lagi benci, kita yang bakal diomongin. Betul gak? Bagaimana sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man dzukira 'indahu akhul muslim wa huwa yastati' nusrahu falam yansurhu adrakahu Allah biha fid dunya wal akhirah. Barang siapa disebut di sisinya saudara muslim tapi dia mampu untuk menolong, tapi dia tidak tolong saudaranya sesama muslim, adrakahu Allah biha fid dunya wal akhirah, dia bakal berjumpa dengan Allah di dunia dan akhirat. Artinya dia berhadapan dengan Allah. Dia bersama orang lain, tapi orang lain jelekin saudaranya muslim. Dia nggak mampu untuk nolong saudaranya muslim yang dijelek-jelekin. Apalagi dia ikut serta, iya emang benar, astagfirullah. Atau minimal dia diem. Ada majlis ghibah, dia diem aja. Tolong dong. Jangan ngomongin orang. Jangan ngomongin orang gitu. Tutup permasalahan, tutup obrolan. Kalau enggak, dia berjumpa dengan Allah. Siap berjumpa dengan Allah. Siap enggak kalau begitu jadinya? Enggak ada yang siap. Enggak ada yang siap. Wa man dzukira 'indahu akhul muslim fa nasarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa ketika saudaranya muslim lagi dijelekin, tapi dia tolong, jangan ngomongin orang. Dia saudara kita. Jangan gimana-gimana. Walaupun bercanda. Ada terkadang jelekin, ada dengan model bercanda atau ada langsung. Dia bakal ditolong oleh Allah kalau dia ngebela, jangan sampai ada ghibah di dunia dan akhirat. Wa qaulun nazim amsikai kuffa wamna. Fa huwa min 'atfil muradi 'ala utruk. Wa qawlu li'ardil muslimin bi kasril 'ain. Fal 'irdu huwa an-nafsu wa ma yuhsabu lahu min al-makarim. Wa qawlu fataslam ay in mana'ta dammal muslimin fa anta taslamu min fasadihim. Li qawlin fil mathali man gharbala an-nas nakhaluh. Man gharbala an-nas nakhaluh. Ay man fatasha 'ala usuli wa 'uyubihim fattachu ala dzalika fi haqqi asyadd taftish. Barang siapa orang mencari-cari kesalahan orang lain. Suami keluar, istri keluar nyari-nyari kesalahan suami, ini kemana nih suami?
Jangan-jangan suami ke rumah janda. Jangan-jangan suami ke warung itu. Dicari-cari. Dia cari-carinya aja udah dosa. Apalagi ketika dia nyari dengan laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Suami keluar tengah malam. Dia manggil laki-laki lain. Dosa seperti dosa zina. Karena dia udah berduaan dengan laki-laki lain. Padahal bisa jadi suaminya lagi mau buang air besar. Dicari, zaman dulu buang air besarnya jauh banget. Udah ngelewatin kuburan, ngelewatin kali, ngelewatin pohon bambu, serem. Baru ketemu di situ jamban. Astagfirullah. Baru ketemu jamban zaman dulu. Ini misalnya emang dia suami mau bangunin istri, kesian tengah malam. Akhirnya beli Indomie di warung Indomie. Itu istri nyari-nyari. Pokoknya kalau misalnya tuh suami keluar, ikutin. Itu nyari-nyari kesalahan orang lain. Apalagi si suami sendiri. Atau buka-buka HP suami, haram hukumnya. Buka-buka HP suami, haram hukumnya. Jangan pernah buka HP suami. Jangan pernah buka dompet suami. Mau istrinya kaljengking kek. Mau isinya jangan pernah buka dompet suami. Jangan pernah buka HP suami. Ibu-ibu, nggak ada manfaatnya ngaji, nggak ada manfaatnya sholat, nggak ada manfaatnya puasa. Kalau durhaka sama suami. Kalau durhaka sama suami. Sama, suami begitu juga, nggak ada baik-baiknya sama istri. Suami makan di restoran Padang, kemudian istri di restoran warteg. Di warteg. Padang kita makan, satu porsi 100, warteg 40.000. Puas lagi, udah ada oncom, ada itu, ada kentang, ada apa, ada telur 40.000. Di Padang, Masya Allah, nggak boleh. Jadi suami kalau misalnya dia makan di restoran Padang, istri juga harus makan di restoran Padang. Ibarat kalau misalnya tuh suami makan daging kambing, ya istri jangan dikasih tempe. Masa istri dikasih tempe tahu, sementara dia habis makan daging kambing. Itu tuh, dengerin suami. Kadang suami beli kain, istrinya nggak dibeliin. Bisa tuh, bisa seperti itu suami kayak begitu. Saya lihat banyak laki-laki kayak gitu. Dia habis makan soto Betawi, waduh, harganya luar biasa, soto Betawi, 100.000, 200.000. Dia kasih kepada anak dan istrinya 100.000 buat satu hari. Astagfirullah. Asik dia ngerokok, minum kopi. Masya Allah, habis makan soto Betawi dia ngerokok, minum kopi. Enak dia. Tapi anak dan istrinya tidak dikasih. Itu nggak boleh. Ya, ibu-ibu kasih tahu suaminya kalau suaminya begitu. Bu, kasih tahu kalau suaminya kayak begitu. Nggak boleh bang. Kalau engkau makan, ya mas, atau bang mas, nggak boleh. Kalau kamu habis makan restoran Padang, saya juga dong. Jangan engkau makan restoran Padang, saya warung Betawi. Sama murah juga warung Betawi, warung Sunda, warung Tegal, warteg murah. Yang paling mahal emang warung Padang emang. Warung Padang memang paling mahal, gitu. Karena memang mahal, gitu. Harganya juga mahal memang. Wallahu a'lam. Al-ikhlas fil amal lillah. Kemudian berikutnya kajian kita ikhlas karena Allah. Ya, daurah kita sampai akhir Ramadan. Fa insyaallah kita akan hatam nih kitab di akhir Ramadan, sebelum akhir Ramadan. Kalau udah akhir, ada kitab berikutnya lagi yang kita bahas insyaallah. Allah pertemukan kita selalu ngaji dan mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Allah jaga puasa kita zahir dan batin, dan Allah terima puasa, tarawih, ibadah kita, baca Qur'annya kita, sedekahnya kita.
ibadah-ibadah kebaikan kita di bulan suci Ramadan dan kita taubat kepada Allah. Allah terima taubat kita. Allah terima segala macam istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita zahir batin dan Allah berikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada, insyaallah. Allah jaga anak turunan kita di mana saja juga berada, insyaallah. Oh tidak, sahurnya di sini. Enggak ada sahur di bandara, tidak. Karena pesawat jam 6. Setelah sahur, andaikan jam 4 dari sini keburu. Ya, pesawat jam berapa? Jam 6. Dari sini berangkat jam 4 pun keburu. Jam 4 keburu. Ya, jam 3 terlalu cepat. Karena jam seperti itu tidak ada macet. Dari sini ke bandara 2/3 jam. Dekat sekali. Dari Bintaro ke Bandara Soekarno-Hatta jam-jam segitu bahkan bisa setengah jam. Iya, Iya, 30 menit. Kali jam 3 sampai setengah 4. Sementara di pesawat jam 6. Itu masih belum lagi kan waktunya subuh, kita sholat subuh. Ya, sholat subuh. Mau di luar atau di dalam yang penting sholat subuh dulu. Kalau udah jam 6 nanti udah waktu isyraq, dosa. Oh, nanti di pesawat aja sholat subuh, dosa karena udah masuk waktu isyraq. Jadi masih keburu jam 5 sholat udah di tempat penungguan gitu. Jadi andaikan berangkat dari sini jam 4 sangat-sangat keburu. Tapi kalau misalnya mau berangkat setengah 4 lebih baik. Tapi tetap sahur dulu. Walaupun pakai lontong, walaupun pakai Indomie, walaupun pakai apa, tetap sahurnya di Sulhul Majami. Kalau udah sahur di Sulhul Majami, kemudian dia sahur lagi di bandara, tidak mengapa. Misalnya nanti di bandara dia mau beli namanya empek-empek misalnya, atau mau beli apa namanya Kentucky Fried Chicken di bandara, boleh, nggak ada masalah. Apa? Apa sih? Apa? Apa artinya? Apa maksudnya nggak apa-apa? Apa nggak apa-apa? Kenapa? Wallahu a'lam. Nggak ngerti saya. Yang penting makan dulu di Sulhul Majami, walaupun pakai oncom, walaupun pakai Indomie, makan dulu di Sulhul Majami, nggak ada masalah. Gitu, nggak ada masalah. La papaai. Pokoknya la papaai. La itu, la mof gitu. La mof, nggak apa fi musykilah. Ya Dedek Ghazali. Itu, la mof itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting sahur dulu Sulhul Majami. Jam 3 lapapae. Jam 3 sahur lapapae. Setengah 4 lapapae berangkat lapapae. Ya. Nanti di sana sahur lagi lapapae. Mau cari apa soto Betawi atau soto Banjar, ya kan? Lapapae. Gitu. Ulun mah suka-suka aja ulun. Ya kan? Tergantung sidin aja udah, tergantung sidin. Din. Jadi lapapae. Ya, ibu-ibu lapapae. Yang penting sahur di Sulhul Majami jam 3. Mau pakai Indomie yang penting sahur. Lapapae gitu. Berarti yang Probolinggo bagaimana? Tetap jadwalnya. Yang tetap berarti nanti